Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Nah, hari ini Ibu Jihan akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar dan prinsip pengelolaan kelas. Nah, kira-kira apa ya itu pengelolaan kelas? Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Nah, adapun pokok pembahasan pada pembelajaran kali ini yaitu ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama ada definisi pengelolaan kelas menurut para ahli. Yang kedua, tujuan pengelolaan kelas. Yang ketiga, manfaat pengelolaan kelas. Yang keempat, strategi pengelolaan kelas yang efektif. Dan yang kelima, pendekatan dalam pengelolaan kelas. Nah, sekarang kita akan masuk ke pokok pembahasan yang pertama. Oke, definisi pengelolaan kelas menurut para ahli. Nah, pengelolaan kelas itu merupakan fondasi utama dalam proses pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Nah, adapun pengertian menurut Mulyasa, pengelolaan kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan iklim belajar yang mendukung serta mengendalikan gangguan selama proses pembelajaran, sehingga siswa dapat mencapai tujuan instruksional secara optimal. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita sederhanakan bahwa pengelolaan kelas ini merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif untuk belajar. Oke, kita kembali. Nah, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu tujuan pengelolaan kelas. Nah, tujuan pengelolaan kelas di sini yaitu untuk mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar, sehingga memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Jadi karena pengelolaan kelasnya yang baik, sehingga peserta didik itu dapat meningkatkan potensi atau kemampuan yang mereka miliki. Kemudian kita kembali lagi, kita masuk ke manfaat pengelolaan kelas. Nah, di sini terdapat beberapa manfaat pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu untuk memotivasi belajar siswa meningkat. Jadi yang awalnya siswanya itu tidak semangat untuk belajar, nah karena adanya pengelolaan kelas yang tepat, maka dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, waktu pembelajaran digunakan secara optimal. Yang ketiga, gangguan kelas berkurang. Nah, biasanya gangguan di kelas itu dapat berupa hiasan-hiasan kelas, kemudian susunan tempat duduk yang tidak sesuai. Nah, itu dapat mengganggu proses belajar. Yang keempat, hubungan interpersonal yang lebih baik. Nah, biasanya ini dilakukan untuk pengelolaan tempat duduk. Nah, jadi hubungan antara peserta didik yang satu dengan yang lain ini bisa disesuaikan sehingga proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan kondusif. Kemudian selanjutnya yaitu hasil belajar meningkat karena meningkatnya kefokusan dalam proses belajar. Yang terakhir, suasana kelas menjadi aman, tertib, dan produktif karena pengelolaan kelas ini tidak hanya tentang cara mengatur ruang kelas, tetapi bagaimana dalam seorang guru ini mengatur proses pembelajaran di kelas, baik itu dari strateginya, bahan ajarnya, media pembelajarannya, dan pendukung lainnya untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembelajaran. Oke, kita kembali lagi. Kita masuk ke pembahasan yang keempat, strategi pengelolaan kelas yang efektif.
Nah, ada beberapa strategi. Yang pertama yaitu perencanaan yang matang. Nah, sebagai seorang guru itu sebelum memasuki proses pembelajaran, seorang guru membuat yang namanya perencanaan pembelajaran, baik itu dalam modul ajar atau RPP. Nah, yang kedua yaitu komunikasi efektif antara guru dan siswa. Nah, bagaimana seorang guru ini dapat menyesuaikan gaya komunikasi guru dengan siswa. Apakah siswa itu menyukai gaya komunikasi yang tegas atau yang lebih santai. Nah, itu disesuaikan supaya siswa itu lebih nyaman saat berkomunikasi dengan guru. Yang ketiga, pendekatan proaktif dalam mengelola perilaku yang mengantisipasi potensi gangguan sebelumnya muncul. Jadi, mengidentifikasi masalah yang muncul sebelumnya sehingga guru dapat membuat alternatif solusi dan mencegah terjadinya permasalahan tersebut muncul kembali. Nah, yang keempat, pendekatan humanistik dalam pengelolaan kelas. Jadi, guru dapat menggunakan pendekatan emosional, bagaimana siswa ini belajar, apakah siswa ini memiliki keterbatasan, hambatan, atau kesulitan dalam proses belajar, sehingga guru dapat melakukan sebuah pendekatan kepada siswa, sehingga siswa merasa tidak sendiri, jadi didukung oleh guru atau pendidik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kelima, pendekatan dalam pengolahan kelas. Nah, terdapat beberapa pendekatan ya. Nah, yang pertama ada pendekatan otorit. Yang kedua, pendekatan intimidasi. Bagaimana untuk mencegah adanya intimidasi atau penghakiman. Nah, yang ketiga ada pendekatan permisif. Nah, yang keempat ada pendekatan resep atau cookbook. Yang kelima ada pendekatan instruksional, memberikan instruksi atau arahan. Kemudian ada pendekatan proses kelompok atau group process. Kemudian ada pendekatan sosio-emosional. Nah, ini juga penting bagaimana pendekatan emosionalnya dengan siswa, karena siswa di umur sekolah dasar itu sangat perlu adanya pendampingan dan juga pendekatan secara emosional. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan perubahan perilaku atau behavior change, yang mana tahap perkembangan peserta didik di usia sekolah dasar ini sangat aktif. Jadi ada perubahan perilaku yang tidak bisa diperkirakan oleh guru. Entah yang awalnya itu dia diam, kemudian tiba-tiba peserta didik itu menjadi sangat aktif. Nah, itu perlu diadakan pendekatan oleh seorang guru supaya mengetahui apa penyebabnya dan apa alasannya. Selanjutnya ada pendekatan elektif. Dan yang terakhir yaitu ada pendekatan analitik pluralistik. Nah, jadi itu terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan atau dipilih oleh guru untuk diimplementasikan di dalam pengelolaan kelas. Kita lanjut. Nah, jadi pengelolaan kelas ini bukanlah suatu tugas yang mudah bagi seorang guru, karena banyak faktor yang dapat memperumit pelaksanaannya, di antaranya faktor intern, peserta didik maupun faktor eksternal. Jadi ada dua faktor, itu faktor internal yang berada di dalam dan faktor eksternal yang berada di luar. Dan faktor intern ini peserta didik itu berkaitan dengan emosi, pikiran, dan perilaku peserta didik, yang mana penanganannya itu tidaklah mudah dan itu membutuhkan waktu dan tahap-tahap dalam melakukan pendekatan kepada peserta didik. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Kita lanjut untuk pertemuan berikutnya. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.